Majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulipa Channel. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang pahlawan yang pertama kali dicatat oleh Soekarno. Pertama kali yang menjadi pahlawan di Indonesia. Dia dari Minangkabau. Siapakah dia? Jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Jika berguna bagi Anda, silakan di share. Oke, ini dia videonya. Abdul Muiz, tokoh pergerakan dan pahlawan nasional berdarah Minang yang lahir pada 3 Juli 1883, tepatnya di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Minangkabau. Abdul Muiz muda mengenyam pendidikan dasarnya pada sekolah Belanda tingkat persiapan Stovia di Bukit Tinggi untuk kemudian menuju Bandung dan tinggal lama di kota ini. Tak heran jika Bandung memiliki ikatan erat dengan tokoh yang satu ini. Hingga lokasi sekitar terminal pusat kota Bandung kemudian disebut Terminal Abdul Muiz untuk menggantikan nama. Sekitar tahun 1903 sampai 1905, Abdul Muiz muda diterima bekerja di Departemen Pengajaran dan Keagamaan atas jasa Mr. Aben Danon. Abdul Muiz pernah ditempatkan di Bank Rakyat. Di sini nalurinya terhadap kerakyatan mulai terpupuk. Abdul Muiz geram melihat kasus pungutan liar yang dilakukan oleh lurah dan kaum priai rendahan pada orang-orang desa, dan pada akhirnya memutuskan keluar dari pekerjaan yang mapan tersebut. Disinilah karir Abdul Muiz yang sesungguhnya dimulai, mengawali karir sebagai korektor naskah yang masuk ke surat kabar berbahasa Belanda, Prengerbode. Nama Abdul Muiz mulai dikenal banyak orang saat artikelnya yang banyak dimuat di harian The Express selalu mengecam kolonialis Belanda. Setelah The Express dilarang terbit akibat artikel keras Suwardi Suryaningrat als ik es Nederlander was pada 1912, Muiz bekerja di surat kabar kaum muda, koran pertama yang mengenalkan rubrik pojok sejak 1913-an. Posisi Muiz sebagai redaktur serta mengurusi masalah-masalah penerbitan dan pemasaran membuatnya lebih leluasa untuk melanjutkan perjuangan dengan pena sebagai senjata. Koran kaum muda ini menjadi tulang punggung perjuangan Sarekat Islam di Bandung. Selain itu, Abdul Muiz juga masuk ke redaksian Utusan Hindia, organ internal SI pada 1915, serta tercatat pula sebagai redaktur di majalah Hindia Sarekat yang didirikannya bersama Suwardi Suryaningrat dan Awijadi Sastra. 50% penghasilan dari majalah Hindia Sarekat itu dimasukkan untuk kas Sarekat Islam untuk membantu pergerakan. Pada 8 September 1917, Muiz bergabung dengan Neraca sebagai pemimpin redaksi. Tulisan-tulisan Muiz yang radikal menjadi pemicu perlawanan terhadap pemerintah kolonial pada setiap tulisannya. Secara konsisten, ia suarakan komitmennya terhadap perbaikan nasib pribumi. Muiz juga memimpin perusahaan periklanan NV Neraca yang terutama mengiklankan perusahaan-perusahaan gula. Neraca memang merupakan organ dari Suiker Sindikat, Asosiasi Pabrik Gula Hindia Belanda. Abdul Muiz juga mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh penting pergerakan yang berpengaruh, serta terjun pada organisasi Sarekat Islam sejak 1913. Nyaris sebagian besar masa mudanya ia baktikan untuk perjuangan bersama organisasi Islam ini. Dan mulai April 1914 hingga beberapa tahun setelahnya, Muiz dipercaya menjadi Wakil Ketua Sentral Sarekat Islam, CSI, pengurus pusat SI, mendampingi Cokro Aminoto. Sejak saat itu dengan cepat Muiz menjelma menjadi sosok intelektual yang berpengaruh. Abdul Muiz juga dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Dues Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Keempatnya terlibat dalam Komite Bumi Putra yang menentang peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Keempatnya menentang keras dan menolak dengan tegas karena Belanda akan merayakan kemerdekaan di tanah yang dijajahnya. Abdul Muiz dikenal sebagai pembela kepentingan rakyat kecil. Ia sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk membela kepentingan rakyat serta mengobarkan semangat pemudanya agar semakin giat berjuang meraih kemerdekaan. Kemerdekaan selalu menjadi impian besar Muiz.
Ia juga tak pernah sepakat dengan penamaan Hindia Belanda. Baginya Hindia Belanda adalah sebuah hubungan dari Belanda atas Hindia yang didasari atas kepemilikan dan dominasi. Dengan kata lain, mendefinisikan daerah jajahan. Muiz lalu memberi makna politis dalam bentuk Hindia yang harus merdeka. Berikut sedikit dari cungkilan pemikiran Muiz. Selama bumi putra tanah Hindia belum mempunyai kebangsaan dan tanah air sejati, maka perasaan cinta tanah air dan bangsa itu harus dibangunkan dalam kalbu bumi putra. Selama bumi putra tanah Hindia belum mendapat kemerdekaan, maka lebih dahulu ia harus mempunyai sifat yang tersebut di atas. Segala pergerakan bumi putra haruslah berikhtiar membangunkan perasaan ini, karena dengan alasan itu saja suatu bangsa akan bernafsu memajukan negerinya, mengangkat derajat bangsanya. Setelah meletus Perang Dunia I pada tahun 1917, Abdul Muiz mewakili Sarekat Islam dan 5 orang lain yaitu Pangeran Aryo Kusumo Diningrat mewakili Prinsen Bon, Bupati Magelang Raden Tumenggung Danu Sugondo mewakili Regenten Bon, Mas Ngabehi Duwiyo Sewoyo mewakili Budi Utomo, Eflao mewakili Perserikatan Minahasa, dan Wivi Remref diutus ke Belanda sebagai anggota komite Indi Werbar guna membicarakan masalah pertahanan bagi bangsa Indonesia. Selain itu ada seorang pendamping yaitu Dirk van Himplopen Laberten, seorang tokoh pendukung politik etis. Komite India Werbar adalah barisan pertahanan India atau biasa dikenal dengan sebutan milisi Indonesia yang merencanakan akan diberlakukannya semacam wajib militer bagi penduduk pribumi. Rencana ini mendapat reaksi keras dari anggota SI di kota Semarang. Namun begitu Abdul Muiz tetap berangkat ke Belanda, menurut Muiz, dengan masuknya rakyat ke dalam angkatan bersenjata akan mendorong terbentuknya laskar perjuangan yang lebih tangguh dan dapat dibanggakan di dalam sistem hierarki sosial. Menjelang kepulangan ke Hindia Belanda, diadakan pesta besar yang diselenggarakan Jenderal Van Hertz dan dihadiri oleh para tokoh terkemuka dari kalangan pemerintahan dan dunia usaha, yang kemudian menyepakati untuk mendirikan sekolah politeknik di Hindia. Menurut Dirk van Himplopen Laberton, jika ada perang, bumi putra pertama-tama mesti melindungi kepentingannya sendiri. Laberton juga menjelaskan bahwa tidak lama lagi oleh usaha pihak partikulir di Hindia, kira-kira di Bandung, akan didirikan Technics High School. Hal ini tentu seolah menjadi angin segar, mengingat mendirikan sekolah teknik tinggi di Hindia Belanda sebenarnya sudah menjadi pemikiran elit bumi putra, dan sementara pengusaha dan industriawan Belanda di Hindia sebelum 1917, misalnya dalam Dunia Bergerak nomor 18 garis dalam kurung 1914, sudah muncul tulisan berjudul Pendapatan Hal Teknik High School di Hindia. Suwardi Suryaningrat yang ketika itu pada tahun 1917 masih di Nederland gencar sekali mendukung pendirian sekolah tinggi teknik itu. Sesampainya di Hindia Belanda, delegasi Indi Werbar, khususnya Abdul Muiz, berupaya melakukan negosiasi hingga disetujuinya pembentukan komisi untuk pendidikan teknik di Hindia oleh Ratu Belanda dan 14 pengusaha Belanda yang memberikan dukungan finansial penuh pada tahun 1920. Sekolah yang diimpikan itu berdiri di kota Bandung dengan nama Technics High School atau THS. Menurut keterangan putrinya, Dr. Diana Muiz, ayahnya pernah bercerita bahwa lokasi THS yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung itu usulan ayahnya. Pembangunan gedung THS juga tak lewat dari masukan dari Abdul Muiz yang menginginkan agar ada unsur pribumi dalam bangunan tersebut. Dalam karir politiknya, Abdul Muiz pernah menjadi anggota Volksrat, Dewan Rakyat, bersama host Cokro Aminoto sebagai perwakilan dari SI. Di forum inilah Muiz dengan gencar mengancam penamaan Hindia Belanda untuk wilayah Nusantara. Ia adalah salah satu penggagas lahirnya nama Indonesia. Keterlibatan Muiz dan Cokro Aminoto dalam Volksrat ini juga ditentang oleh Semaun, Darsono, dan anggota SI Semarang lainnya. Sementara itu Muiz dengan pemikiran modernnya berpikir bahwa Volksrat adalah tempat yang tepat untuk menggerakkan harapan-harapan pemuda. Dengan Volksrat pula suara bumi putra akan bisa lebih terakomodasi dalam rangka mewujudkan tujuan untuk membentuk pemerintahan sendiri bagi Hindia. Pertentangan di tubuh internal SI berlanjut dan semakin parah. Anggota SI Semarang yang digalang Semaun, Darsono, dan Tan Malaka adalah anggota dengan karakter radikal, serta juga menjadi anggota Indis Social Democratic Vereniging (ISDV). Pimpinan Snevliet
yang adalah cikal bakal partai beraliran komunis di Indonesia. Menurut Suhoki di bukunya Di Bawah Lentera Merah mengungkap 3 poin penting yang menjadi pokok pangkal perseteruan keduanya antara kedua SI. Hal pertama mengenai agama. Kelompok MUIS menginginkan agar Islam diperkembangkan melalui partai. Sedangkan Semaun beranggapan cukup agama Islam itu tidak dibelakangkan dari agama lain di Indonesia. Hal kedua mengenai nasionalisme. Kelompok MUIS menolak pertuanan atau penghambaan bangsa yang satu oleh bangsa yang lainnya. Sementara kelompok Semaun menganggap perjuangan melawan kapitalisme adalah yang paling utama. Hal ketiga adalah sikap terhadap kapitalisme. Keduanya sepakat untuk memperoleh kemerdekaan diperlakukan dana perjuangan. Bagi kelompok MUIS, modal boleh dimiliki oleh individu orang Indonesia. Sementara bagi kelompok Semaun, modal harus dikumpulkan pada badan-badan koperasi. Dalam salah satu untuk penyadaran nasionalisme Bumi Putra, Abdul Muiz berkata, yang menjadi tujuan daripada perhimpunan kaum pribumi itu adalah memperbaiki nasib kaum Bumi Putra. Sedangkan bila ia melihat lebih jauh, maka tidak akan nampak bahwa perhimpunan-perhimpunan tersebut hanya satu tujuannya, yaitu kemerdekaan Hindia. Dalam sambutannya di Kongres Nasional SI kedua Bandung 20-27 Oktober 1917, Abdul Muiz melanjutkan gagasannya. Putra-putri Hindia tetap mengarahkan pandangannya kepada tujuan yang telah mereka idam-idamkan, melepaskan diri dari belenggu yang mengikat mereka. Yang pertama-tama harus kita miliki untuk usaha yang sukar dan berbahaya ini adalah rasa kebangsaan, yaitu cinta kepada negara dan sesama bangsa kita. Bila kita renungkan betapa buruknya nasib negara dan sesama bangsa kita yang beratus-ratus tahun terbelenggu oleh orang-orang asing, serasa berdebarlah hati kita, berdiri bulu roma, dan kita merasa kasihan kepada negara dan sesama bangsa kita. Di akhir orasinya, Muiz lagi-lagi menegaskan pentingnya penumbuhan cinta tanah air, serta menekankan perlunya merapatkan barisan dan menghemat energi untuk kepentingan-kepentingan dalam negeri terlebih dahulu. Meski juga mesti tanpa mengesampingkan perkembangan global. Untuk memperbaiki rumah tangga seluruh dunia, tidak usah kita terlebih dahulu menjadi kaum internasionalis. Selain berjuang bersama Serikat Islam dan rutin menulis di koran kaum muda, Abdul Muiz dikenal piawai dalam mempengaruhi massa. 11 Januari 1922, Muiz memimpin pemogokan buruh di Yogyakarta sebagai reaksi atas pemecatan pekerja pribumi secara sepihak oleh pemerintah saat itu. Muiz menjabat sebagai Ketua Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putra (PPPB). Aksi mogok ini dengan cepat meluas hingga luar Yogyakarta dan dalam waktu 2 minggu, sekitar 1.000 orang buruh Pegadaian Keresidenan Cirebon, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Kediri, serta Surabaya mengadakan aksi mogok kerja secara massal. Pemogokan besar-besaran ini membuat pemerintah kolonial kelabakan dan mengajukan perundingan. Muiz pemecatan buruh dibatalkan dan meminta pemerintah membentuk komite penyelidik ketidakpuasan para buruh Pegadaian. Sayangnya tuntutan Muiz tak digubris pemerintah sehingga membuat Muiz geram dan menggalang pemogokan dengan massa yang lebih besar. Pemogokan pekerja pribumi menurut Abdul Muiz adalah sebuah bentuk perjuangan nasional. Sebagai akibat pembangkangannya pada pemerintah kolonial pada 8 Februari 1922, Muiz ditangkap dan diasingkan ke Garut. Pengasingan ini membuatnya tak lagi bisa bergabung bersama rekan seperjuangannya dan akhirnya memutuskan menjadi petani. Pasca kemerdekaan, ternyata Belanda tak meninggalkan Hindia begitu saja dan melancarkan agresi militer. Muiz yang saat itu berada di pengasingan memutuskan untuk membentuk Persatuan Perjuangan Priangan, suatu persatuan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Laskar perjuangan ini ia pimpin dengan segenap hati sebagai pengabdian pamungkasnya terhadap Republik Indonesia, hingga akhirnya menutup usia di kota Bandung pada 17 Juni 1959. Perjuangan Abdul Muiz diakui pemerintah sehingga dikukuhkan menjadi pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Pada 30 Agustus 1959, sebagai penghormatan, Muiz dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bandung. Dia tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Oke, seperti itulah kira-kira tentang Abdul Muiz. Semoga tayangan saya ini bermanfaat buat semuanya. Seperti biasanya, majulah Indonesia, selalu dimulai Pak channel.